Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hipotetika Kesalahan Jenis 1 dan Jenis 2, Pengujian Hipotesis Statistik. Kami beranggotakan saya sendiri, Alia Salamah, ada Jihan Aulia Sakina, Arelia Fitriasari, Fatia Nur Alifah. Baik, kesalahan dalam keputusan. Pengambilan keputusan akan memunculkan jenis 1, kesalahan akibat HO padahal HO benar. Saat jenis 2, kesalahan akibat menerima HO padahal H1 benar. Besarnya peluang kesalahan ini dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan P tolak HO padahal HO benar atau HO benar sama dengan alfa. P saat jenis 2. P terima HO atau H1 benar sama dengan beta. Perbedaan kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2 dalam pengujian hipotesis. Kesalahan jenis 1 terjadi ketika kita salah menolak hipotesis 0 yang sebenarnya benar. Ini berarti kita menyimpulkan ada efek atau perbedaan saat sebenarnya tidak ada, dilambangkan dengan alfa. Kesalahan jenis 2 terjadi ketika kita salah menerima hipotesis 0 yang sebenarnya salah. Ini berarti kita gagal mendeteksi efek atau perbedaan yang sebenarnya ada, dilambangkan dengan beta. Contoh soal kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah obat baru lebih efektif daripada obat lama dalam menurunkan tekanan darah. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0, obat baru tidak lebih efektif daripada obat lama. H1, obat baru lebih efektif daripada obat lama. Peneliti melakukan uji statistik dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05. Pertanyaannya, 1. Jika hasil uji menunjukkan bahwa obat baru lebih efektif dan peneliti menolak HO, tetapi sebenarnya HO benar, jenis kesalahan apa yang terjadi? 2. Jika hasil uji menunjukkan bahwa obat baru tidak lebih efektif dan peneliti gagal menolak HO, tapi sebenarnya H1 benar, jenis kesalahan apa yang terjadi? Saya ada jawabannya. Jawaban dari contoh soal kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Hasil uji menunjukkan obat baru lebih efektif dan peneliti menolak HO, tetapi sebenarnya HO peneliti menolak HO yang sebenarnya benar. 2. Jika hasil uji menunjukkan obat baru tidak lebih efektif dan peneliti gagal menolak HO, tetapi sebenarnya H1 benar, maka terjadi kesalahan jenis 2, karena peneliti tidak salah. Cara menentukan kesalahan jenis 1 dan jenis 2. 1. Kesalahan jenis 1 ditetapkan oleh peneliti sebelum melakukan uji statistik. Misalnya, jika alfa sama dengan 0,05, ini berarti ada 5% risiko menolak H0 ketika H0 benar. Kedua, kesalahan jenis 2 tidak langsung ditetapkan tetapi tergantung pada kekuatan uji. Kekuatan uji adalah 1 dikurang beta, yang berarti probabilitas menolak HO ketika H1 benar dapat ditentukan melalui perhitungan yang lebih kompleks yang melibatkan ukuran sampel dan efek yang diharapkan. Definisi hipotesis. Hipotesis statistika adalah suatu asumsi yang diajukan tentang parameter populasi, kemudian diuji kebenarannya menggunakan data sampel. Dalam konteks ini, parameter populasi adalah ukuran atau karakteristik dari populasi yang ingin diuji, seperti mean, proporsi, varians, dan sebagainya. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hipotesis, hypo sementara, tesis itu pernyataan atau statement atau dugaan.
Jadi hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Jenis uji hipotesis ada dua. Nah, yang pertama itu kan uji hipotesis satu arah atau one tail. Nah, one tail ini kan diambil dari SBS, yaitu sebelah bawah saja. Jadi, uji hipotesis satu arah atau one tail ialah uji hipotesis yang telah diketahui arahnya, apakah arahnya lebih besar atau arahnya lebih kecil. Nah, di sini ada uji hipotesis arah kanan. Uji hipotesis arah kanan, apabila ada rumusan hipotesis pasangan HA atau H1 dinyatakan dengan bunyi kalimat yang lebih besar, paling sedikit, minimum. Contohnya di sini ada, pertama H1 dulu deh. H1 itu hasil panen semangka dengan pupuk organik lebih besar daripada pupuk kimia. Nah, maksudnya ini, kalau H1-nya lebih besar daripada pupuk kimia, maka H0 itu berbunyi yang ada di contoh sini. Jadi H0 itu berbunyi hasil panen semangka dengan pupuk organik sama dengan pupuk kimia. Jadi H0 ini lawan dari H1 karena H1 lebih besar dan H0-nya itu lebih kayak sama dengan kayak lebih kurang dari itu. Nah, adapun uji hipotesis arah kirinya. Apabila ada rumusan hipotesis pasangan HA atau H1 dinyatakan dengan bunyi kalimat kecil, paling besar, maksimum. Nah, adapun contohnya H0 hasil panen semangka dengan pupuk organik sama dengan pupuk kimia. Nah, H1-nya ini hasil panen semangka dengan pupuk organik kurang dari pupuk kimia. Jadi, tadi kan hipotesis arah kanan itu pernyataannya lebih besar. Maka hipotesis arah kirinya sebaliknya dari hipotesis arah kanan. Jadi, uji hipotesis arah kirinya itu lebih kecil daripada uji hipotesis arah kanan. Next. Nah, di sini ada tabel kurva. Nah, di tabel kurva ini kan ada uji hipotesis sisi kiri dan ada uji hipotesis sisi kanan. Nah, kalau uji hipotesis sisi kiri itu daerah penolakan H0-nya itu yang diasir nih, yang diasir dan terletak di sebelah kiri ya, atau diagram Arrhenius. Nah, diagram Arrhenius ini ada X positif, ada X negatif, ada Y positif, dan ada Y negatif. Jadi, untuk uji hipotesis kiri ini berada di sisi X negatif. Nah, kalau uji hipotesis sisi kanan, itu berada hasil uji hipotesisnya atau hasil uji statistiknya itu ada di daerah asir. Maka H0 kita tolak dan H1-nya kita terima. Jadi uji hipotesis sisi kanan itu berada di X positif. Next ya. Nah, di sini ada contoh soal hipotesis satu arah. Soalnya itu, Divisi Perencanaan di Perusahaan Nanas Kaleng PT Maju Jaya melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam 1 bulan mereka dapat memproduksi 150 ton nanas. Nah, di sini mereka udah yakin nih bahwasanya dapat memproduksi dengan rata-rata 150 ton nanas itu per bulannya. Nah, setelah melakukan sebuah evaluasi produksi selama 30 hari, rata-rata produksi nanas 120 kg dengan standar deviasi 40. Apakah dengan kondisi tersebut, ramalan divisi perencanaan adalah benar bahwa perusahaan dapat memproduksi nanas 150 ton, gunakan taraf nyata 5% untuk ujinya. Nah, jadi kan di dalam contoh soal ini disuruh menggunakan taraf nyatanya ya, yaitu 5%. Next, Kak. Nah, untuk menemukan jawaban dari contoh soal tadi, yang pertama itu merumuskan hipotesis dan formulasinya nih. Nah, hipotesisnya itu H0 rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan 150 ton. H1-nya itu rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan kurang dari 150 ton. Nah, untuk formulasinya H0 mu sama dengan 150 ton, H1 mu sama kurang dari 150 ton. Nah, untuk
Nah, dari sini kan sudah jelas ya, karena di hipotesis satunya kan tandanya adalah kurang dari, maka uji hipotesis satu arah itu arah kiri. Nah, kedua lanjut menentukan taraf nyata atau alfanya. Nah, taraf nyata ini A sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Nah, yang ketiga menentukan uji statistiknya. Setelah mengetahui taraf nyatanya, selanjutnya kita menghitung nilai Z hitung atau nilai Z statistiknya. Uji ini kan bisa menggunakan uji Z, uji T, dan uji F. Tetapi dilihat dulu nih apakah satu arah atau dua arah. Nah, di sini saya mengambil uji Z sebagai contohnya saja ya. Jadi kita hitung uji Z-nya yaitu sama dengan Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi S dibagi akar N. Nah, jadi Z-nya itu kan Z sama dengan X bar-nya itu 120, dikurang mu-nya itu 150, dibagi simpangan. Nah, S-nya itu simpangan, jadi simpangan itu 40, dibagi akar N. Nah, N-nya itu penyebut data yaitu jadi 30. Jadi 120 dikurang 150 hasilnya min 30. 40 dibagi akar 30 hasilnya 7.303 atau 7,303. Nah, jadi Z-tabel yang didapatkan dari 5% yaitu min 1,64. Jadi Z-tabel yang kita dapatkan kan tadi sudah min 1,64. Cara mencari min 1,64 itu kita lihat di tabel Z. Di slide 12. Nah, ini ya tabelnya, tabel Z-nya. Jadi kita lihat di angka tabel ini yang mendekati 0,05. 0,05 di sini atau di tabel ini kan adalah 0,0505. Tapi kita bulatkan saja jadi 0,05. Kita lihat di sebelahnya nih. Kita lihat di sebelah kiri ada angka 1,6. Nih di angka sebelah kirinya 1,6. Nah, terus kita lihat ke atas ada 0,04. Jadi 1,6 ditambah 0,04 sama dengan 1,64. Tanda positif atau negatif ditentukan dari ujinya. Apakah arah kiri atau arah kanan. Kalau arah kiri menggunakan min atau negatif, kalau arah kanan plus atau positif. Next, di slide ke-11 nih. Nah, terus selanjutnya menentukan daerah atau menarik kesimpulannya nih. Garis tepat ini nih yang ada di tabel kurva ini menunjukkan Z-tabelnya. Z-tabelnya adalah min 1,64 kan. Jika nilai Z itu berada di daerah arsir, maka H0-nya ditolak. Nah, min 4108 itu berada di mana? Itu kan berada di daerah arsir. Nah, kalau kita bikin angka ini kan min 1,64, ada min 2, ada min 3, ada min 4, ada min 5, dan seterusnya itu berarti kan dia berada di daerah arsir. Jadi kan di sini kan adanya min 1,64 yang kita ambil. Nah, jadi kalau berada di daerah arsir, H0 kita tolak. Kalau H0 ditolak, kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, di sini apabila nilai Z hitung kurang nilai min Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Adapun apabila nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maksudnya itu kan reduksi yang menyatakan kapan H0 ditolak dan H0 diterima. Ini jika nilai Z itu lebih kecil daripada nilai min Z tabelnya. Jadi nilai min Z tabel lebih kecil berarti berada di daerah yang diarsir, maka H0 ditolak dan ini hanya reduksinya saja. Nah, selanjutnya kan dicari tuh mengambil keputusannya. Nah, selanjutnya itu kan karena uji sebelumnya nilai Z hitungnya
Z hitungnya kurang dari min Z table, maka H0 ditolak dengan kesimpulan rata-rata produksi nanas selama sebulan di PT Maju Jaya kurang dari 150 ton. Nah, jadi singkatnya, karena yang sebelumnya nilai Z hitungnya berada di daerah arsir, maka H0 kita tolak. Jadi, bahwa nanas selama sebulan di PT Maju Jaya kurang dari 150 ton. Uji hipotesis dua arah atau two-tail adalah uji hipotesis yang tidak diketahui arahnya. Biasanya kalimat hipotesis dua arah ini terdapat perbedaannya dan tidak terdapat perbedaannya. Contoh, HO hasil panen semangka pupuk organik sama dengan pupuk kimia. H1 hasil panen semangka pupuk organik dan pupuk kimia berbeda. Untuk uji hipotesis dua arah, cara penalik kesimpulannya bisa digunakan di sisi kanan, juga bisa digunakan sisi kiri. Jika hasil hitung statistika berada di kiri, HO ditolak. Jika dia berada di daerah arsir yang sebelah kanan, menarik kesimpulannya HO juga ditolak. Jika dia berada di antara daerah yang di tengah-tengah, baru HO-nya diterima. Next, dah. Hipotesis dua arah two-tail ini contoh soalnya ya. Perusahaan beras kemasan PT Makmur Sentosa mengeluarkan laporan bahwa rata-rata produksi sebesar 30 ton per tahunnya. Setelah menerima laporan tersebut, pemerintahan Indonesia mengadakan sebuah pengujian apakah pernyataan dari PT Makmur Sentosa tersebut benar adanya. Kemudian sebagai alat penguji diambil sampel penelitian sebanyak 60 dan diperoleh rata-rata produksinya 25 ton. Dengan standar deviasi 10 ton, hitunglah apakah pernyataan dari peningkatan produksi PT Makmur Sentosa tersebut benar adanya apabila menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Yang pertama, kita harus menentukan rumus hipotensi dan formulasinya. HO mu sama dengan 30 ton. H1 sama dengan mu tidak sama dengan 30 ton. Yang kedua, kita harus menentukan taraf nyatanya. Taraf nyatanya kita di sini mengambil alfa sebesar 5%, yaitu 0,05. Yang ketiga itu ada menentukan uji statistika, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu per simpangan per akar N sama dengan X bar itu kan 25 ton dikurang 30 ton, rata-rata produksinya dibagi simpangan bakunya itu 10 per dibagi akar 60 sama dengan min 5 per 1,291. Z-nya itu hasil dari bagi min 5 per 1,21 ya. Jadi hasilnya min 3,873. Alpanya sama dengan 5% sama dengan 0,025 sama dengan 1,96. 1,96 itu didapat dari ZA per 2 sama dengan bisa plus minus 196. Mengambil yang keempat itu menentukan daerah keputusan. Kalau uji dua arah, kita dapat mengambil kesimpulan yang sebelah kanan dan di sebelah kiri kita lihat nilai Z hitung 3,873, berarti kita bergerak di akhir sebelah kiri. Min 3,873 dia di daerah penolakan HO atau di daerah penerimaan HO. Ya, dia berada di daerah penolakan HO, kalau HO-nya ditolak, berarti H1-nya diterima. Kesimpulannya, rata-rata produksi beras di PT Maju Jaya tidak sama dengan 30 ton. Mengambil keputusannya tidak sama dengan 30 ton. Next, dah. Tujuan. Pengambilan suatu keputusan hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik
uji dan nilai kritis dari tabel. Sebagian besar penelitian menggunakan p-value untuk mengambil keputusan. P-value adalah peluang yang digunakan untuk mengukur apakah kita memiliki bukti untuk menolak hipotesis nol, pengambilan keputusan lebih mudah. P-value memberikan ukuran langsung terhadap HO dan membangun peneliti dalam menentukan hasil penelitian signifikan secara statistik atau tidak. Kesimpulan, jika ingin meneliti melewati definisi hipotesis statistika, kita harus mempunyai data dan membuat penelitiannya secara rinci dan jelas, hingga mengurangi tingkat kesalahan pada penelitian yang ingin kita teliti. Ada pantun nih terakhirnya. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.